Sumbangan pemikiran ilmu sosial untuk Indonesia. Jadi 30 tahun, yakni pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 sebenarnya kan karya di jurnal internasional itu jumlahnya paling kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura. Yakni persentase sosial di Indonesia jauh tertinggal dari Singapura dan Brunei, Malaysia, Filipina dan juga Thailand ya. Jadi kesulitan internasionalisasi ini erat kaitannya dengan kedekatan ilmu sosial atau ilmu pengetahuan ini dengan kekuasaan. Jadi pada masa lalu ilmu sosial cenderung tunduk pada kekuasaan politik dan pada masa kini ilmu sosial tunduk pada kekuasaan ekonomi ya. Ini buku yang sudah diterbitkan oleh Hadis dan Dakidai pada tahun 2005. Social Science dan Power in Indonesia. Jadi ketertundukan pada kekuasaan tersebut mengakibatkan rapuhnya otonomi ilmu sosial dalam mengembangkan diri. Jadi produksi pengetahuan sosial melalui jurnal dan buku di tingkat nasional semakin berkembang. Hal ini tentu menjadi peringatan ya bagi ahli ilmu sosial Indonesia bahwa terdapat berbagai lembaga donor internasional, LSM, media, birokrasi yang memberi tempat yang relatif leluasa kepada sarjana dan ahli ilmu sosial untuk mengekspresikan pandangan dan keahliannya. Di tengah kemewahan ini kita perlu mengajukan pertanyaan mengapa sumbangan karya ilmiah ahli ilmu sosial di Indonesia di panggung internasional ini begitu kecil. Lalu langkah-langkah seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendorong internasionalis tersebut. Lalu slide saya ya, jadi dari slide saya ini yang pertama ini terdapat metrik ya yang menunjukkan bahwa ahli ilmu sosial memiliki berbagai jenis pengetahuan, dasar-dasar legitimasi, mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi ahli ilmu sosial profesional bertolak dari pengetahuan instrumental dalam menemukan kebenaran ilmiah. Mereka menguasai teori dan metodologi ilmu sosial yang berfungsi sebagai lensa dan juga alat penjelas persoalan kemasyarakatan yang diteliti. Lalu dari tabel ini bisa kita lihat bahwa terdapat pengetahuan, lalu masyarakat akademis, dan masyarakat non-akademis. Jadi dari pengetahuan terdapat instrumental dan reflektif, dari masyarakat akademis terdapat ahli ilmu sosial, dari masyarakat non-akademis, jadi dari pengetahuan instrumental, reflektif, dan masyarakat akademis, dari ahli ilmu sosial profesional, lalu ahli ilmu sosial, dan dari masyarakat non akademis terdapat ahli sosial kebijakan dan juga ahli ilmu sosial politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak moderator tadi ya, bahwa sekarang ilmu sosial lebih berkembang pada ahli ilmu kebijakan ya, sedangkan pada sisi lain ahli ilmu profesional dan reflektif yang mengembangkan dan juga mengkritis berbagai teoritik dan metodologi itu belum terlalu berkembang karena pada zaman Orde Baru dan sampai sekarang memang ilmu sosial kita lebih cenderung mengarah atau lebih ini kepada ekonomi. Jadi terdapat berbagai ahli ilmu sosial kebijakan yang memiliki penguasaan teori dan juga metodologi sosial. Namun pada dasar legitimasi dan pertanggungjawaban hasil penelitiannya ditentukan oleh pemberi pekerjaan baik dari kalangan pemerintah dan juga swasta. Otonomi ahli ilmu sosial ini sering menjadi taruhan karena campur tangan mendalam pemberi pekerjaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga pelaporan penelitian. Jadi berbeda dengan ahli ilmu sosial profesional yang secara pengetahuan instrumental dalam menemukan kebenaran ilmiahnya, mereka menguasai teori dan metodologi yang berfungsi sebagai lensa dan alat penjelas persoalan kemasyarakatan. Jadi selanjutnya juga terdapat ahli ilmu sosial publik ya yang menguasai pengetahuan sosial reflektif, jenis pengetahuan yang kualitasnya berbeda-beda antar satu ahli dengan ahli yang lain.
Jadi mereka juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengorganisasi gerakan sosial ataupun pemberdayaan ekonomi, dan dasar-dasar legitimasi dan pertanggungjawaban ahli ilmu sosial ini ditentukan oleh publik atau masyarakat. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah ahli ilmu sosial kritis. Jadi tugas utama ahli sosial kritis ini adalah untuk mempersoalkan asumsi, dasar-dasar teori, dan metodologi yang dikembangkan oleh ahli ilmu sosial profesional ya. Itulah sebabnya perkembangan ilmu sosial yang dinamis selalu mensyaratkan kehadiran ilmu sosial kritis. Karena dengan ini teori dan metodologi dapat diperbarui dan ditolak. Oke, next ke slide selanjutnya. Dilihat dari publikasi di UI ya, atau di Universitas Indonesia, ini saya mengambil data di UI karena UI merupakan salah satu universitas yang paling banyak menerbitkan jurnal-jurnal ilmiahnya ya. Bisa kita lihat bahwa ilmu sosial menempati posisi yang relatif paling bawah ya dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain atau ilmu yang lain, terutama ilmu alam kita selalu kalah ya dalam publikasi. Jadi bisa dilihat pada data ini bahwa 5 besar penerbit atau terbitan jurnal internasional di UI dikuasai ya oleh ilmu-ilmu alam gitu, seperti kesehatan, ilmu farmasi, lalu ilmu kesehatan. Lalu ini data perbandingan publikasi kampus UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, dengan 5 kampus besar di Indonesia. Ternyata kita juga masih kalah ya. Jadi misalkan 5 kampus besar di Indonesia dibandingkan dengan 1 kampus saja di UGM, kita masih kalah gitu terkait dengan publikasi internasional. Jadi premis ilmu sosial dan kekuasaan di Indonesia selama 50 tahun terakhir ini tidak dapat dipisahkan dengan pergeseran kebutuhan akan kekuasaan mana yang mencapai status paradigmatik sementara yang lain terpinggirkan. Jadi ilmu sosial di Indonesia pada 50 tahun terakhir ini memang lebih dekat dengan kekuasaannya. Jadi pada satu sisi yang lain paradigmatik atau pengembangan secara teoretik dan keilmuan juga belum bisa berkembang, sehingga tadi ya berakibat pada lemahnya publikasi internasional 5 kampus besar di Indonesia jika misalkan hanya dibandingkan dengan 1 kampus di UKM Malaysia. Baik, sementara itu dulu Pak Moderator, mungkin nanti kita akan banyak diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.